Diberkatilah Engkau Tuhan. Oh, Rabakashin. Father, you are the Almighty God. Bapa, Engkau adalah Allah yang sungguh luar biasa. I am that I am. That is what you call yourself. Akulah aku, begitulah kata No Tuhan. one is above you. Dan tidak ada orang berada di atasmu Tuhan. Nothing natural. Nothing supernatural Tid- over the Almighty I am. Tidak ada yang supernatural yang bisa melampaui tingginya diri saya. Karena Engkaulah Tuhan yang luar biasa. Give you all the glory. Dan kami memberikanmu segala kemuliaan itu. Setiap pujian kami, setiap penghormatan kami. Dan adalah milikmu Tuhan. You are the only one. Karena Engkau adalah satu-satunya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hallelujah. Haleluya. Terima kasih. Praise the Lord. Puji nama Tuhan. Today is a little bit more comfortable. Hari ini mungkin sedikit lebih nyaman. I'm glad to be here. Saya senang bisa berada di tempat ini. Thank you, Pastor Nanny, Terima kasih Ibu Nani for opening up your church to have me speak. untuk membuka gereja ini untuk saya bisa berkhotbah dan berbicara. I believe it's the Holy Spirit Saya percaya adalah Roh Kudus that planned everything. yang mengatur segalanya. I never in my life even consider there's a place called Cirebon. Bahkan di hidup saya tidak pernah tahu ada sebuah kota namanya Cirebon. Wow. Wow. And now I'm here. Dan sekarang saya ada di tempat ini. And I'm so happy to be here. Dan saya sangat bersuka cita ada di tempat ini. I'm from Singapore. Saya berasal dari Singapura. I'm Singapore born, Saya lahir di Singapura. but I'm a citizen of the world. Tetapi saya adalah warga negara dari dunia, keliling dunia. Because of my business, Karena bisnis saya travel everywhere. saya bepergian ke begitu banyak tempat. For the last maybe 40 years, Mungkin selama 40 tahun terakhir, travel very aggressively saya bepergian itu dengan luar biasa, saudara. for business, Demi pekerjaan, ministry, untuk pelayanan, for holiday. untuk liburan. But God is so faithful. Tapi Tuhan itu sangat setia. You know, sometimes when I was traveling, Saudara tahu kadang-kadang ketika saya sedang bepergian, Monday I will go to Changi Airport and I fly out. setiap hari Senin saya pasti akan ada di Bandara Changi di Singapura dan keluar. Travel to 3 cities. Setiap minggu setidaknya saya akan bepergian ke 3 tempat. One night in one city. Satu malam saya bisa ada di kota A, No time. karena tidak ada waktu. Sometimes I'm in Frankfurt. Kadang-kadang saya ada di Frankfurt, Then I go to Heathrow, London. kadang-kadang saya pergi ke London, Then I go to Miami. kemudian saya terbang lagi ke Miami, ke Amerika. Just traveling. Jadi hanya bepergian terus. You know, sometimes I wake up in my hotel and I don't know what city I'm in. Saudara tahu kadang-kadang saya bangun di hotel dan saya bingung ini saya di kota mana ya. And but God is so good. Tetapi Tuhan itu sangat baik. God is so faithful. Tuhan itu sangat setia. Tonight I want to share with you Jadi malam hari ini saya ingin sharingkan who your God is. siapakah Allahnya How saudara. powerful He is. Bagaimana berkuasanya dirinya. Can be to you. Bagaimana dia itu bisa begitu baik terhadap hidup saudara. I'm going to be sharing testimony of my life. Dan saya juga akan bersaksi nanti tentang kehidupan pribadi saya. But before I start, Tetapi sebelum saya mulai, I want to give 2 disclaimers. saya ingin bicara dulu saya ingin memberikan 2 disclaimer. Number 1, Yang pertama, whatever you hear, apapun yang saudara dengar, I have done, apa yang sudah saya lakukan, only to Him be all glory and honor. biarlah setiap kemuliaan itu hanya bagi nama Tuhan. I take 0 glory. Saya tidak mau mengambil 0 kemuliaan itu. Saya tidak mau kemuliaan I itu. have been very wealthy. Dulunya saya adalah orang yang sangat God kaya. has given me a lot of money, a lot of things. Dulu Tuhan sudah memberikan saya begitu banyak uang dan begitu banyak harta benda. And also I have been very poor. Dan juga saya pernah menjadi orang yang sangat miskin. So I'm going to share with you, I'll try to share with you Jadi hari ini saya ingin sharingkan, tonight to tomorrow, hari ini dan besok, a little bit of my life. sedikit mengenai hidup saya. And I want that God, the Holy Spirit, minister to you. Dan saya ingin biarlah Allah Roh Kudus sendiri yang akan melayani saudara. We all have problems. Kita semua memiliki masalah. But some of you need to hear what I'm going to share tonight. Tetapi beberapa dari saudara mungkin perlu dengar apa yang ingin saya sampaikan malam hari ini. So tonight we are talking about an open door. Jadi malam hari ini kita sedang berbicara mengenai pintu yang terbuka. Shana Tova. Shana Toba.
This is the new year of the Jewish calendar 5784. Ini adalah tahun yang baru di kalender Yahudi 5784. I love Israel. Saya sangat mencintai Israel. I served the state of Israel for 10 years Saya sudah melayani Perdana Menteri di Israel selama kurang lebih 10 tahun as chairman of Karen High Resort, sebagai direktur dari perusahaan Kayan High Resort. Singapore, Malaysia, and Indonesia. Ada di Singapura, Malaysia, dan Indonesia. So we raised a lot of money for the state of Israel, Jadi kita mengumpulkan begitu banyak uang untuk negara Israel. and we bring people who are friendly to the state of Israel, Dan kami membawa orang-orang yang memang terlibat dan penuh cinta kepada Israel share the vision untuk sharingkan visi itu of Aliyah. dari Aliyah. Because in Israel, Karena di the Israel, Jews still believe bangsa Yahudi itu masih percaya what the word of God say, all the Jews will return the apa state of Israel. apa yang menjadi firman-Nya Tuhan, dan bahkan nanti semua orang Yahudi akan kembali ke So Israel. I worked 10 years. Jadi saya bekerja selama kurang lebih 10 tahun. Just open this. Here, let me help you. Sebentar ya, sebentar. Sorry ya, I'm thirsty. saya haus. So, Jadi, for 10 years I served the state of Israel, selama 10 tahun saya bekerja sama dan melayani di Israel. and it was such a blessing. Dan ini adalah berkat yang luar biasa. And I just want to share with you today, Dan saya hanya ingin memberitahukan kepada saudara malam God hari ini, honors everyone, Tuhan menghargai setiap orang. irregardless of your position, Tidak peduli apa posisi saudara, irregardless of your family, tidak peduli bagaimana keluarga saudara, irregardless of your intelligence, tidak peduli bagaimana kepintaran saudara, irregardless of your beauty, tidak peduli bagaimana kecantikan saudara, irregardless of your strength. tidak peduli bagaimana kekuatan saudara, God honors everyone. tetapi Tuhan menghargai setiap orang. Unfortunately, Sayangnya, the local church, gereja-gereja lokal itu, they want to serve God, mereka ingin melayani Tuhan, but tapi they never see great things. mereka tidak pernah melihat hal yang besar. Because you must understand how our God works. Karena saudara harus tahu bagaimana cara bekerjanya Allah kita. It's not how long you spend on your knees and pray. Bukan masalah berapa banyak saudara berlutut dan berdoa. It's not how many days you fast. Bukan masalah berapa lama saudara untuk berpuasa. The Bible say what? Tapi Alkitab berkata apa? For without faith, it is impossible to please Him. Karena tanpa iman mustahil untuk kita If you bisa have zero faith, menyukakan hati Tuhan. don't serve God. Apabila saudara tidak punya iman, jangan layani You Tuhan. can follow God, but don't serve God. Saudara bisa mengikut Tuhan, tapi jangan But if untuk you melayani really Tuhan. want to serve God, Tetapi apabila saudara betul-betul mau melayani Tuhan, wherever you are, dimanapun saudara ada, I tell you, you must have faith. saya bilang ya, saudara harus punya iman. If you don't have faith, I pity you. Apabila saudara tidak punya iman, saya tuh kasihan terhadap saudara. Because it's only faith that can move the hand of God. Kenapa? Karena hanya iman yang bisa mengubahkan hati. You know, everybody talk in the Bible that the heaven streets are paved with gold. Saudara lihat ya, tulis di Alkitab bahwa surga itu terbuat lantainya itu dari emas. So what is the currency in heaven? Jadi apa mata uangnya di surga itu, saudara? The currency in heaven is faith. Mata uangnya adalah iman. How much faith you have. Berapa banyak iman yang saudara miliki? Exercise your faith on this earth. Apabila saudara melatih iman saudara A di lot of bumi glory ini, to God. You bring a lot of glory to God. saudara akan membawa banyak kemuliaan bagi Tuhan. And God will honor your faith. Dan Tuhan akan menghargai Tonight, I iman want to saudara. encourage you. Malam hari ini saya ingin memberikan semangat bagi My saudara. life is a very radical life. Hidup saya itu adalah hidup yang sangat radikal. I don't have education. Saya tidak punya pendidikan. When I was a young Singaporean, Ketika saya masih anak muda di I Singapura, never want to study. saya tidak pernah mau belajar. No good. Tidak baiklah. And my father was a pastor. Dan pada saat itu ayah saya adalah seorang pendeta. My father had 3 churches. Ayah saya punya tiga gereja. My father was also the general secretary of the Bible Society of Singapore, Malaysia, Brunei, and East. Dan ayah saya itu juga adalah sekretaris jenderal dari ada sebuah sekolah Alkitab yang ada di Singapura, Malaysia, dan Brunei. But I never liked church. Tapi saya tidak pernah suka akan gereja. I look at church, I don't like. Saya lihat ke gereja dan saya tidak suka. So I was the prodigal son. Jadi saya ini adalah seperti anak yang terhilang.
My father was serving God with the Holy Spirit. Ayah saya mungkin melayani Tuhan dengan Roh Kudus. I'm serving the devil with the Jack Daniel's spirit. Tetapi saya melayani iblis dengan roh-roh yang lain-lain. You know whiskey, yeah? Saudara tahu whisky? So I was running a club. Jadi saya itu dulu punya night club. My father was a pastor and a preacher. Ayah saya adalah pendeta dan gembala. And I was doing this. Dan saya sedang begini. Nightclub. Night club. Making a lot of money. Memiliki banyak uang, saudara. And I was living a good life. Dan saya hidup dengan sangat berkelimpahan. In the 80s in Singapore, Tahun 80-an di I was Singapura, driving a nice car. saya sudah bawa mobil mewah. I have an office in Orchard Road Kantor saya itu ada di Orchard Road, at International Plaza. di International Plaza. I wear Rolex. Saya sudah pakai Rolex, I saudara. have American Platinum card. Saya punya kartu kredit American Express Platinum. I have a very good life. Saya punya hidup yang sangat enak. But one day, Tetapi suatu hari, God catch my life. Tuhan mengambil hidup saya, When I was menangkap hidup 28 saya. years old, 28 years, Pada saat saya berumur 28 tahun, God catch my life. Tuhan menangkap hidup saya. And when I met Jesus, Dan ketika saya berjumpa dengan Yesus, everything I had was not important. semua yang saya miliki itu tidak Everything. penting, saudara. I say, God, Semuanya. how come I feel so much love for you? Saya bilang kepada Tuhan, Tuhan kok bisa ya? Saya tuh merasa begitu dicintai. And God took me out of my world. Dan Tuhan mengambil saya keluar dari dunia saya. And He put me into His world Kemudian Tuhan menaruh saya ke dalam dunia Tuhan. at Christ for the Nation, Dallas, Texas. Di Dallas di Amerika, ada sekolah namanya Christ for Nation. I was somebody, I became nobody. Ketika saya dulunya adalah seseorang, saya menjadi yang tidak punya orang. When I was 28 years old, I can go to any club in Singapore. I don't have to queue, I just walk in. Pada saat umur saya Hey, 28 Mr. tahun, Ong, please. saya bisa masuk ke begitu banyak night club di Singapura, saya langsung masuk saja, saya tidak perlu antri. All the glory, Semua kemuliaan itu, like Solomon say, is vanity. seperti Salomo berkata, semua itu Vanity of sia-sia, hampa. But God want me to taste this life. Tetapi Tuhan ingin supaya saya itu bisa menikmati dulu, merasakan hidup seperti itu. When I gave up everything, Ketika saya meninggalkan segalanya, I really felt so empty. saya betul-betul merasa sangat I don't have my sangat credit card. kosong. Saya sudah tidak punya kredit I don't card. have 3 girlfriends, I cancel all. Dulu saya punya 3 pacar perempuan, saya putuskan mereka semua. I give up my club. Saya melepaskan night club saya. I close all my bank account. Saya menutup semua rekening saya. I went to Dallas. Kemudian saya berangkat ke Amerika, ke I remember Dallas. I arrived in Dallas so cold. Dan ketika waktu saya pulang, saya pergi ke Dallas itu waktu itu musim dingin, sangat dingin. And I knew Dan saya tahu, God was real. Even at that time, I still like to drink. bahkan ketika waktu itu pun saya itu masih suka minum loh, I saudara. remember when I flew from Singapore to Dallas, I took Cathay Pacific, Singapore, Hong Kong, San Francisco, Saya Dallas. sangat ingat waktu itu, waktu saya dari Singapura ke Amerika, saya pakai pesawat Cathay Pacific dari Singapura ke Hong Kong ke San Francisco, dari San Francisco ke Dallas. I remembered I was still alone, Saya I was sangat ingat ketika itu saya masih sangat sendiri, confused. saya kesepian, saya bingung. I keep asking myself, am I doing the right thing? Saya terus menerus bertanya kepada diri saya, apakah saya melakukan hal yang tepat? And I went to Hong Kong, I called my friends, Dan ketika saya pergi ke Hong Kong, saya telepon teman saya. and they brought me to B-Boss Club in Tsim Sha Tsui. Dan Big tiba-tiba saya dibawa ada satu night club di Tsim Sha Tsui. night. Even for one night, I still drink. Bahkan untuk satu malam saja saya masih minum, saudara. But I know something is different. Tapi saya tahu ada sesuatu yang berbeda Some of dalam you hati today saya. are like this. Mungkin ada beberapa dari saudara seperti ini. Your heart knows something is different. Hatimu tahu bahwa ini ada sesuatu yang berbeda, Your life is still the same. tapi mungkin hidup saudara itu masih sama. But something is happening. Tetapi ada sesuatu yang terjadi. I want to encourage you. Saya ingin memberikan semangat bagi saudara. If you believe God is doing something special for you in this time, Apabila saudara percaya bahwa Tuhan itu sedang bergerak dan Go melakukan in sesuatu bagi saudara di masa-masa enter in ini, harder. maka mari masuk lebih dalam God will lagi. never fail you. Karena Tuhan itu tidak akan pernah menggagalkan saudara. Tidak I akan can pernah. stand here tonight and preach 10 hours and I can share with you all the things God did for me. Saya bisa berdiri di tempat ini dan berkhotbah selama 10 jam, mungkin untuk berbicara bagaimana apa yang Tuhan sudah lakukan bagi hidup saya. Today, Tapi hari ini, I'm a happily, successfully married man.
Saya adalah orang yang sangat happy, bersukacita dan sukses dalam I pernikahan travel saya. around the world, Saya bepergian keliling dunia and I always tell people, dan saya selalu bilang ini kepada if I orang-orang. lose all my money, Apabila saya kehilangan semua all uang my saya, company, semua perusahaan saya, I have my wife and my 3 children, I am still the richest man on earth. selama saya masih punya istri dan anak-anak saya masih tetap menjadi orang yang terkaya di How many dunia of ini. you can say that? Ada berapa banyak orang yang We bisa bilang don't hal need itu? money. Kita tidak butuh uang, saudara. Money is not important. Uang itu tidak penting. Money is to work for you. Karena uang itu akan bekerja bagi But we kita. need our family. Tapi kita butuh We keluarga need to kita. honor our wife. Kita harus We menghormati need to istri honor kita. our husband. Kita harus menghormati We suami need to kita. honor our children. Kita harus menghormati This is anak-anak my kita. beautiful family. Inilah keluarga saya yang luar My biasa. wife is extreme left, your extreme right. She's Elizabeth Garcia de Ong. Jadi istri saya itu yang paling kiri atau mungkin dari saudara yang paling kiri. She's itu from adalah Mexico City. Istri saya namanya Elizabeth. Dia berasal dari Mexico City, And then Mexico. my little girl, Dan kemudian anak perempuan saya, she's the eldest, dia adalah yang paling tua, 26 years old. umurnya 26. The other guy, Andrew, with the tie, Andrew yang pakai dasi, he's namanya in Andrew. Albany, New York, studying law. Saat ini sedang ada di Albany, di Amerika Serikat, New York. And my young champion, Abel, Dan yang paling kecil, Abel, he's going to join Andrew in New York end of this year. dia akan terbang juga pergi ke New York untuk sekolah. They are my A team. Mereka adalah Anjen, Andrew, and Abel. All A. mereka adalah tim A, namanya So adalah my son, Jadi my young anak saya yang paling kecil, Abel is very tall Abel itu sangat tinggi and a very good boy. dan anak yang sangat baik. He's single still. Dia masih single, saudara. So put your application. Jadi ayo, kalau misalnya ada yang mau melamar, silahkan. He always asks, Dia selalu bertanya seperti Daddy, ini. why you name Anjen, you name Andrew, and you name me Abel? Kenapa kakak saya namanya Anjen, yang kedua namanya Andrew, loh kok saya ini Abel? I say, is there a problem? Terus saya tanya, lo kenapa? Emang ada Say masalah? yes. Dia bilang, iya. You name me as a murdered man in the Bible. Engkau itu memberikan saya itu orang yang sudah terbunuh di Alkitab. Abel was murdered, right? Karena Habel itu dibunuh kan sama saudaranya. I say, no, son. Tapi saya bilang, tidak I anakku. name you because Saya memberikanmu nama he's the karena first man that gave an offering to God that pleased God. dia adalah orang paling pertama yang memberikan persembahan kepada That's Tuhan why I named dan you Tuhan Abel. menyukakan. Because you will please him. Kenapa? Karena engkau akan diberikan nama Habel So karena this is my beautiful family. karena engkau akan menyukakan hati Tuhan. Next week, Andrew is flying back from Albany. Next Dan week, kemudian spend some time with minggu family. depan anak saya Andrew akan pulang ke Singapura. So I'm excited. Jadi saya sangat bersuka cita. Praise the Lord. Puji nama Tuhan. Now, next photo, Nah, foto yang selanjutnya I'm going to do a short introduction. akan ada introduksi sedikit ya mengenai keluarga saya. So, I am a high school dropout. Jadi saya ini orang yang SMA-nya tuh enggak tamat, saudara. In Singapore, I was very naughty. Di Singapura itu dulu saya sangat nakal. I was a motorbike racer. Dulu saya suka naik motor besar, I used to race semi-professional with Suzuki. suka balap-balap, dan dulu tuh saya sempat dengan Suzuki. Even today, I still love motorbike. Bahkan hari ini pun saya masih suka untuk naik motor, saudara. But I know I cannot ride because I will kill myself. Tapi saya tahu saya tidak mungkin bisa naik motor lagi daripada nanti saya bunuh diri saya. Because I don't like fast. I love fast. Karena saya tidak suka dengan kecepatan, tapi saya cinta kecepatan. Yes, I love fast. Saya cinta dengan segala sesuatu yang cepat. I drive very fast. Dan saya itu nyetirnya sangat cepat. But that's my life. Tapi itu hidup saya. Angels always protect me. Malaikat itu selalu memproteksi saya. So, God, with no education, can bring a guy from Singapore and Jadi- put it into his kingdom. Tuhan kepada orang yang tidak punya pendidikan di Singapura itu bisa membawa saya masuk ke dalam kerajaannya. And allow me to be who I am today. Dan membiarkan saya untuk saya bisa seperti ada God is saat so ini. good. Tuhan itu sangat baik. If my testimony today encourage you, please ask God to do the same for you. Apabila kesaksian saya hari ini memberkati saudara, tolong minta juga kepada Tuhan untuk melakukan hal yang The sama. Bible says they have not because they ask not. Alkitab mengatakan bahwa mereka itu memiliki karena mereka meminta. If you dare to ask,
Apabila saudara berani untuk meminta, God is going to give. Tuhan akan memberikan. You dare to receive. Dan saudara itu harus berani untuk That's all. mengambil dan menerima. Have the faith to ask. Begitu and saja. receive. Jadi punya iman untuk meminta dan menerima. Today I'm friends with presidents, prime ministers. Jadi hari ini pun saya itu masih berteman dengan presiden dan para perdana menteri. Sometimes I get SMS, WhatsApp text Kadang-kadang saya dapat WA from President of Liberland. dari presiden dari Liberland. Hey, my friend, can we go to Philippines? Teman saya, ayo mari kita bisa nggak pergi So ke he invite me to Filipina. Philippines this November. Dan mereka akan mengundang saya ke Filipina di Because he's bulan receiving November an ini. award. That guy right Ya, there, the blue shirt. itu ya, orang yang warna biru, pakai baju biru di tengah. President Vit Jelika. Namanya Fit Jelika, presiden dari Of negara Liberland. Liberland. God is so good. Tuhan itu sangat baik. I went to El Salvador Saya pergi ke El Salvador during COVID selama masa COVID because I don't want to get vaccinated. karena saya tidak mau divaksin, And saudara. I become the friend of President Nayib Bukele. Dan saya menjadi teman dari Presiden Nayib Bukele dari This El country is Salvador. famous to be the first country to accept Bitcoin as legal tender. Jadi negaranya itu terkenal karena negaranya itu mengambil Bitcoin sebagai mata uangnya. I will give you some advice Saya akan memberikan saudara nanti how to beberapa hedge advice. protection on your money Bagaimana caranya kita bisa menjaga uang during kita this time. di masa-masa seperti ini. God is so faithful. Tuhan itu sangat setia. So, Jadi there is a tsunami that is coming. akan ada tsunami yang datang, saudara. And the tsunami, Dan tsunami ini, this one, yang ini is going to be terrible. akan sangat buruk dampaknya. Very bad. Sangat buruk. You know, on the last weekend, Saudara tahu minggu yang lalu something happened in the world. Anybody know? Very ada sesuatu yang tahu yang terjadi di dunia ini, ada yang tahu mungkin? The G20 nations met in India. Negara-negara G20 sedang berjumpa di India. How many of you followed that event? Ada berapa banyak orang yang mengikuti event tersebut? So I follow all the world events Jadi saya itu mengikuti perkembangan dunia ini. because I make it my business to know what is happening in the world. Karena adalah penting bagi bisnis saya juga untuk tahu apa yang sedang You terjadi know, di I dunia find ini. something very weird. Saudara tahu, saya mendapatkan hal yang sangat aneh. The G20 are the world's leading nations. G20 adalah negara-negara yang menjadi leader bagi bangsa-bangsa. Currently, there is 19 countries forming the G20. Dan saat ini ada 19 negara yang membentuk bersekutu menjadi So I G20. check every country. Jadi saya cek setiap negara tersebut. Do you know what I find out? Saudara tahu apa yang saya dapatkan? Of all the 19 countries, Dari semua 19 negara tersebut, 18 countries 18 negara in the G20 di G20 ini are in recession. sedang masuk masa resesi. Their economy is in the toilet. Ekonomi mereka itu ada di toilet. Only one country Hanya ada satu negara have no recession yang belum resesi in the G20. di G20 ini. You know which country? Saudara tahu negara apa? Indonesia. Indonesia. Hallelujah. Haleluya. Praise the Lord for Puji nama President Tuhan Jokowi. untuk presiden kita Jokowi. Amazing leader. Seorang pemimpin yang luar Let me biasa. tell you what God tell me. Biarkan saya berbicara apa yang Tuhan bicara The bagi next saya. president of Indonesia Presiden selanjutnya dari Indonesia will be a good president. akan menjadi presiden yang baik The juga. president of Indonesia will Pres- help the people. Presiden baru kita nanti itu akan menolong begitu banyak The orang. next president of Indonesia will bless Indonesia. Presiden selanjutnya nanti akan memberkati We Indonesia. don't know who, Kita belum tahu siapa, but God knows. tapi Tuhan sudah tahu. So I want to encourage you, Makanya- pray for Indonesia. Saya ingin memberikan semangat bagi saudara untuk berdoa bagi Indonesia. God is doing a miracle in this country. Karena Tuhan sedang bekerja dan melakukan mujizat bagi bangsa Haleluya. ini. Haleluya. And I am right now very, very positive with Indonesia. Dan saat ini saya sedang sangat positif dengan Indonesia. So another tip I will give you. Jadi sedikit tip juga yang akan saya berikan adalah Now, because sekarang of uncertainty in the world, karena begitu banyak hal yang masih sangat pelin-pelan tidak pas di dunia there ini. is a war between Ukraine and Russia. Ada perang antara Ukraina dan Rusia.
the war has now caused food to go up in prices. Oleh karena itu harga bahan pakan itu semuanya naik. Russia is being penalized by the Western nation. Dan Rusia itu sedang dipenalti oleh negara-negara di So the Eropa, Russian di ruble Barat. has already crashed. The money. Jadi Russian uang ruble Rusia itu rubelnya itu sedang hancur. Then we look at China. Kemudian kita melihat ke Cina. China supposedly tell everybody they are very rich, they are very powerful. Harusnya Cina itu kan bilang kepada seluruh bangsa-bangsa bahwa mereka tuh sangat kaya, sangat kuat. China is in a big problem. Tidak saudara, Cina itu sedang ada masalah besar. Big problem. Masalah yang sangat besar. You don't believe, you read your news. Saudara tidak percaya, saudara Very baca berita. You will hear there's a lot of riot and protest in all over China. Segera di Cina nanti akan begitu banyak demo segala macamnya. Because China is in a bad situation. Kenapa? Karena Cina sedang ada di posisi yang sangat buruk. Then on the other side, Kemudian di sisi yang lain, there's a group of countries, ada beberapa negara-negara yang they bersatu. want to attack the world economy. Dan mereka itu mau menghancurkan ekonomi dunia. They want to attack USA. Mereka mau menghancurkan Amerika. So they want to de-dollarize the US dollar. Makanya kenapa mereka itu negara ini ingin menurunkan nilai dari mata Now uang Amerika. everything that we trade in the world today is with US dollar. Saudara tahu bahwa segala sesuatu perdagangan di dunia ini sedang ada di mata uang Amerika, dolar Amerika. The US dollar is used to settle all the payments, settlement payments. Dolar Amerika itu kan dipakai menjadi mata alat pembayaran ya, mata uang But now, pembayaran. Tapi sekarang There is 5 countries ada 5 negara is going to attack the US dollar. yang akan menyerang mata uang Amerika tersebut. Already happened. Sudah terjadi saudara. BRICS nation. BRICS, negara-negara BRICS. Brazil, Brazil, Russia, Rusia, India, India, China, Cina, South Africa. Afrika Selatan. On the 22nd of September, Tanggal 22 September kemarin. Oh nanti, 2 hari lagi. 2 Yeah. days from now. they are going to make a big shift. Mereka akan melakukan sebuah shift atau perubahan yang luar biasa. Sorry, not 22nd, 22nd of August. Oh sorry, yang lalu di Agustus, tanggal 22 Agustus yang lalu. All these countries met in South Africa. Seluruh negara-negara ini berjumpa di Afrika Selatan. Now, Dan many sekarang, countries want to join them. begitu banyak negara-negara yang mau ikut bergabung. Even Saudi Arabia, Bahkan Saudi Arabia, the EMEA countries. bahkan negara-negara di Timur Tengah. So, all the world is going to protest against the US dollar. Jadi banyak negara-negara di dunia yang akan protes Why? dan melawan Amerika. Kenapa? Because when in America, if you look at, if the president is strong, the world is safe. Kenapa? Karena di Amerika itu apabila presidennya kuat, maka dunia ini akan aman. If the president is weak, the world is in turmoil. Tetapi apabila presidennya itu lemah, maka dunia ini gampang untuk jadi hancur. So what are we going to do? Jadi apa yang akan kita lakukan? So for me, Jadi bagi saya, I have to study the countries. saya harus mempelajari negara-negara tersebut. Praise the Lord for Singapore. Puji nama Tuhan untuk Singapura. Singapore is a country that is relatively stable Singapura itu adalah negara yang cukup relatif stabil. because we have a history of good governance. Karena histori atau sejarah dari pemerintahan kita itu baik. Only 2 countries right now, their money is strong. Hanya ada 2 negara sekarang yang mata uangnya itu sangat kuat. One is the Swiss franc. Yang pertama Swiss franc dari Swiss. The second one is Singapore dollar. Yang kedua adalah dolar Singapura. So if you look at the Swiss franc, we know Switzerland is very strong. Jadi apabila saudara lihat mata uang Swiss franc, Why? kita bisa melihat bahwa mata uangnya sangat It's kuat. because Switzerland used to be the central holding for all the gold of many. Kenapa? Karena Swiss dulunya adalah tempat penyimpanan cadangan emas dari seluruh dunia. Today, Singapore also Hari is ini- now very big for holding gold. Hari ini Singapura juga itu banyak sekali cadangan emas yang disimpan di Singapura. Maybe you don't know, but under the Changi Airport, Mungkin underground, saudara tidak tahu, tetapi di bawah Changi, There's a huge airport gold Changi di Singapura, there's a huge gold vault. ada begitu besar berangkas emas yang So big tersimpan di you cannot bawahnya. walk. Begitu besar saudara tidak bisa You jalan. have to take the golf cart. Saudara itu harus pakai golf cart. And
most of the world's gold is now in Singapore. Dan begitu banyak cadangan emas dari seluruh dunia itu sekarang ada di Singapura. Even some of China gold is in Singapore. Bahkan beberapa yang dari Cina pun So itu what- ada di Singapura. What does that tell you? Jadi maksudnya apa? That tell you that in this time, Dikatakan bahwa di masa-masa seperti ini, whoever have cash, siapapun yang punya uang tunai, all of you, semua dari kita yang punya uang if you tunai, have cash, apabila saudara punya uang tunai, please listen to me. tolong dengarkan saya Please baik-baik. follow my advice. Tolong ikutin advice saya. I advise you also to buy gold, Saya juga memberikan tip kepada saudara untuk membeli emas. but buy the good pure gold, Tetapi 9.9999. beli emas murni yang 99,99%. Keep your gold. Kemudian simpan emas itu. Okay? Gold will go. Kenapa? Karena emas akan If naik. you don't believe, next year this time you will see how much is gold. Apabila saudara tidak percaya, tahun depan di waktu seperti ini, lihat nilainya. I dare to speak on television and tell you, Saya hey, berani untuk berbicara di the TV gold dan is kehadapan around saudara. 2,000 per ounce. Sekarang Around itu 2,000 US. Sekarang itu kurang lebih $2.000. Next year it will be above 3,000. Tahun depan akan lebih dari $3.000. Or Atau some of you, if you understand crypto, beberapa orang, kalau mungkin saudara mengerti mengenai you know how kripto, to buy Bitcoin, saudara tahu bagaimana caranya beli Bitcoin, also can buy Bitcoin. juga bisa beli Bitcoin. Bitcoin will also go. Bitcoin itu juga akan naik. I know some of you don't understand Bitcoin. Saya tahu mungkin beberapa dari saudara tidak You don't mengerti tentang understand Bitcoin. crypto. Saudara tidak mengerti kripto. Always the government say, oh, AML, anti-money laundering. Selalu pemerintah itu selalu bilang, oh ini adalah anti money laundering. Actually, Bitcoin, only Bitcoin, Sebenarnya hanya Bitcoin it's a very pure system. adalah sistem yang betul-betul murni. Everybody who own Bitcoin, the whole community know. Semua orang yang memiliki Bitcoin, Very mereka itu transparent. tahu. Mereka tuh sangat transparan. That's what bank don't want you to know. Makanya kenapa bank itu tidak mau Our terima bank Bitcoin. play opposite to Bitcoin. Kenapa? Karena bank kita itu melawan Bitcoin. And they control your money. Supaya bank itu bisa mengontrol uang kita. They determine how much to give you in interest. Mereka lah yang menetapkan, oh berapa banyak bunga nanti yang saudara bisa dapat. So the world system is upside down. Jadi kenapa sistem dari dunia ini sedang terbalik, The saudara? bank supposed to help the people, they are not helping the people. Karena bank itu harusnya menolong orang, tapi mereka tidak So ditolong. now is the people must protect themselves. Oleh karena itu, orang-orang sekarang yang harus menjaga diri mereka sendiri. You must take action for your own savings. Saudara harus mengambil aksi, mengambil tindakan untuk menyimpan semua simpanan saudara. So my job today is to tell you, please protect yourself. Jadi hari ini saya ingin bilang bahwa tolong jaga diri saudara. There is a tsunami that will come. Karena akan ada tsunami yang akan datang. It may come next week, Mungkin datang minggu depan, it may come December, mungkin datangnya Desember, maybe come January. mungkin datangnya But Januari. believe me, it will come. Tapi percaya, akan. And when it comes, it's too late. Dan pada saat datang itu For mungkin you to semuanya take sudah your money to terlambat buy gold is too untuk late. saudara beli emas. So you start now. Jadi mulai dari sekarang. And my advice to you, you actually don't take a lot of risk. Dan advice saya adalah tolong jangan mengambil begitu banyak resiko. I'm actually add value to your savings. Kenapa? Karena saya ingin menambahkan nilai kepada simpanan saudara. So now I want to shift and talk about business. Jadi sekarang saya ingin memutar lagi dan kita berbicara masalah bisnis. Because Sister Pastor Nani was talking about financial breakthrough. Karena Ibu Nani kemarin berbicara mengenai financial breakthrough. This is the year of open door. Ini adalah tahun pintu-pintu itu terbuka Also open mouth. dan juga mulut yang terbuka. So this is the year for you, if you have faith, open your mouth. Dan inilah tahun di mana apabila saudara memiliki iman, saudara buka mulut saudara. And like the Bible say, call unto those things that are not as though they are. Dan seperti Alkitab berkata bahwa panggillah. What does it mean? Maksudnya apa? Call unto those things that are not as though they are. Panggillah segala sesuatu yang mungkin belum sempurna It's itu. about vision. Ini berbicara tentang God apa? wants Visi. all of you to have a vision. Tuhan ingin semua dari kita itu punya visi. Vision of wealth. Visi dari kekayaan. Vision of stability. Visi dari stabilitas. Vision of a good life. Visi dari hidup yang baik. What's wrong? Apa yang salah? Some people say, oh, you may be a prosperity preacher.
Oh, mungkin beberapa dari saudara mungkin bilang, oh engkau kan hanya berkhotbah mengenai kemakmuran. I am not. Saya tidak loh. I just know my God is very prosperous. Saya hanya tahu Tuhan saya itu sangat makmur. And I'm his child. Dan saya anaknya. Show me a multi-millionaire Indonesian family Tunjukkan kepada saya seorang konglomerat yang ada di Indonesia who has the biggest house, yang punya mungkin rumah yang terbesar the many cars, atau mobil yang begitu banyak eat in the best restaurant, dan makan di restoran yang sangat mewah, and the son wear a broken shoe or broken shorts to school. tapi tiba-tiba anak Oh, wait. laki-lakinya mungkin pakai sepatu yang buluk If pergi ke sekolah. Your father is rich, you are rich. Apabila papamu kaya, saudara juga berarti kaya. So a lot of us, we don't understand. Oke, jadi begitu banyak dari kita If we tidak come to mengerti. church and we praise God, oh, we have a mighty God, oh, we have a prosperous Kita tuh God. selalu datang ke gereja, kita menyembah Tuhan, kita selalu bilang Tuhan itu hebat, kaya, makmur. How come you can't believe that He can provide for you? Tetapi kenapa saudara tidak bisa percaya bahwa Tuhan itu sanggup untuk mencukupi Something's saudara? wrong. Ada yang salah. You are not connecting. Saudara tidak terkonek. If your father is a multi-billion trillionaire, you are a multi-billion. Apabila bapamu itu adalah multi-bilioner, seorang konglomerat yang luar biasa, berarti saudara juga. We sing Jehovah Shaddai, Jehovah Jireh, Kita Jehovah nyanyi Rapha. Jehovah Shaddai, Jehovah Jireh, Jehovah Oh, Rapha. Oh, berkatilah engkau Tuhan. You know what is Jireh? You know what is Rapha? Saudara tahu maksudnya Jireh, Wow. maksudnya Rafa apa? Wow, He is everything. dia adalah segalanya. If you can sing with your mouth, believe with your heart, Apabila saudara bisa menyanyi dengan mulut, saudara percaya dalam and hati receive from Him, dan menerima dari dia, He wants to give you. dia itu ingin memberikan This kepada church saudara. is special. Karena gereja ini spesial, I saudara. went to see your garden, Sister, Barusan saya Pastor pergi Nani. melihat taman Tuhan, Ibu Nani, and I see the many photos, oil, honey. dan saya melihat begitu banyak foto mengenai madu, mengenai minyak. So you guys are in this place. Saudara itu ada loh di tempat If you ini. can see Apabila God saudara bisa melihat make oil and honey out of plastic flower, yang membuat mujizat itu keluar madu dan minyak hanya how dari come God plastik. cannot put money in your pocket? Masa Tuhan tidak bisa taruh uang di kantong kita? Ada yang salah dong. Something is wrong. Ada yang salah. You see, Saudara lihat ya, when we praise God, pada saat kita menyembah Tuhan, when we read about God's word, pada saat kita membaca firman Tuhan, don't read because I want to finish 3 chapters a day. jangan membaca Alkitab hanya gegara, oh saya harus baca 3 pasal setiap hari. Read and meditate on God's word. Tetapi dibaca dan dimeditasikan firman Tuhan. Spend time. Ambil waktu. Let the Holy Spirit talk to you. Biarkan Roh Kudus yang berbicara bagi You saudara. become stronger. Dan saudara bisa menjadi lebih kuat. You study more, you become a great student. Saudara mungkin belajar dan kemudian menjadi anak murid yang luar For what? biasa. Untuk apa? Because God wants you to do great things. Karena Tuhan ingin saudara melakukan hal yang luar biasa. Jesus didn't go to the cross to die with his hand wide open. Yesus tidak mati di kayu salib dengan tangan yang terbuka lebar. He died because he wants us to be victorious. Tuhan itu mati supaya kita tuh penuh kemenangan, Some of saudara. the church there today, they are talking about cheap grace, radical grace. Ada begitu banyak gereja-gereja sekarang itu sedang membicarakan tentang anugerah yang murah, anugerah yang begitu They are gampang untuk wrong. didapat. It's not cheap grace. Ingat ya, anugerahnya Tuhan There itu is tidak no cheap murah. grace. Tidak ada anugerah yang murah. The Son of God came to die for you. Karena anak Allah sendiri yang mati untuk How saudara. can it be cheap? Bagaimana caranya itu bisa menjadi murah? He gave his life when he got no sin. He carried your sin. Dia memberikan hidupnya, dia mati supaya dia bisa membebaskan kita semua. Yesterday, today, and tomorrow. Kemarin, hari ini, dan esok. Why tomorrow? Kenapa esok? Why? Kenapa? If he don't carry tomorrow, Apabila dia tidak mengambil alih esok hari, when Jesus opened his arms and said, "It is finished." ketika Yesus membuka tangannya dan bilang sudah selesai, If his grace apabila and anugerahnya the cross of Calvary di kayu salib, di could Kalvari, not forgive your sins yesterday, today, and tomorrow, tidak bisa untuk mengampuni dosa saudara yang kemarin, hari ini, dan esok hari. 2,000 years later, there's another birth, miracle birth to another Mary and Joseph.
And God got to do again every 2000 Jadi years. mungkin No. setiap 2000 tahun akan ada mujizat yang baru seperti Maria dan Yusuf, maka harus meninggal lagi anaknya. Tidak. Jesus did it once and forever. Yesus melakukannya hanya satu kali untuk selamanya. When you understand this grace of God, Apabila saudara mengerti anugerah dan kasih karunia Tuhan, how can you be poor? bagaimana caranya saudara bisa How can miskin? you be poor in spirit? Bagaimana caranya saudara bisa miskin dalam How can roh? you be sick? Sick. How can you be sick? Bagaimana caranya saudara itu bisa sick? How can you have lack? Bagaimana caranya saudara bisa itu kekurangan? It is finished. Sudah selesai loh saudara. My body was broken for you that you may be whole. Tubuhku itu sudah dihancurkan bagimu supaya engkau menjadi penuh My dan blood utuh. was shed for you that you will have the remission of sins. Supaya setiap dari dosa-dosa kita itu semua sudah dilenyapkan oleh You Tuhan. need to understand this very simple thing in the Bible. Saudara harus mengerti hal yang paling simpel ini dari Alkitab. When you understand, Apabila saudara mengerti, wow, wow, the revelation will make you very powerful. pewahyuannya itu yang akan membuat saudara Very menjadi sangat kuat, sangat kuat. You know, when God saved me Saudara tahu apa pada saat Tuhan berbicara bagi saya? in my life, Di hidup saya, 3 times 3 kali they took a gun to my head. ada orang-orang itu hampir taruh pistol di kepala saya. 9mm semi-automatic. 9 mm semi otomatis. 2 times they put knife to my body. 2 kali mereka itu taruh pisau di perut saya. 2 times they threatened my wife and me. 2 kali mereka mengancam istri saya dan saya. Today I'm still here. Dan hari ini saya masih ada di sini. If I take off my clothes, you cannot see any holes in my body. Kalau misalnya saya buka baju, saudara tidak bisa lihat ada bekas-bekasnya semua. Why? Kenapa? Because I am the untouchable? No. Apakah saya orang yang tidak bisa diganggu? Bukan saudara. Because I'm a son of God. Karena saya adalah anak Allah. I know who He is. Saya mengerti And siapa I dia. do not scared. I do Dan- not walk in fear. Dan saya berjalan tidak dalam ketakutan. Saya tidak takut. I only walk in faith. Saya hanya berjalan dalam I iman. want to encourage you. Dan saya ingin memberikan You may semangat have bagi no saudara. money. Saudara mungkin tidak punya uang. You may have sickness. Saudara mungkin sakit. You may have relationship problems. Saudara mungkin punya masalah hubungan. The minute you start to understand that you have the faith and that faith will move the mountains for you, wow, everything change. Di menit di mana saudara bisa tahu bahwa saudara itu punya iman dan iman yang sama yang bisa memindahkan gunung dan saudara tahu mengenai hal itu, A lot. maka saudara bisa terjadi sesuatu yang A lot baru. of people don't understand faith. Ada begitu banyak orang itu yang tidak mengerti tentang iman. Hebrews 11 says faith is what? Ibrani 11 dikatakan apa? Iman itu It's apa? a substance hoped for, Iman itu adalah segala sesuatu yang kita harapkan. not tangible. Bukan hal yang bisa kita lihat ya. You cannot touch, Kita tidak bisa pegang iman itu. but it will give you power. Tapi itu akan memberikanmu This kuasa. Faith is an amazing gift from God. Begitulah iman. Iman itu adalah kanugerah karunia yang Tuhan sudah berikan bagi kita. That today, Philip Ong, Bahwa hari ini Philip Ong, I believe saya percaya the success that bahwa I have, kesuksesan yang saya miliki it's not because I'm smart. itu bukan karena saya pintar, It's saudara. not because I'm at the right place at the right time. Bukan karena saya ada di tempat yang tepat di waktu yang It's tepat. not because I'm so handsome, so good looking, Itu all the bukan president itu want bukan to be gara my saya ini friend. ganteng atau saya ini pintar atau gagah, enggak. Buso, smelly. Busuk semuanya, bau. We are all buso. Karena kita semua ini bau. But when we step into the presence of God, Tetapi apabila kita masuk ke dalam we hadiratnya become Tuhan, perfume. kita menjadi We become beautiful. wangi, kita Because menjadi He is indah. beautiful. Kenapa? Karena Tuhan itu indah, saudara. So if you understand Jadi apabila saudara mengerti Jesus Christ, Yesus Kristus, what He has done for you and me, apa yang sudah Dia lakukan bagi hidup saudara dan there are saya, no losers here. tidak ada orang yang kalah di sini. No losers. Tidak ada pengecut di sini. Everyone is victorious Semua orang itu berkemenangan. because He is a victorious God. Karena Dia adalah anak yang Allah yang penuh Haleluya. kemenangan. Haleluya. You have to get excited. Saudara itu harus excited ya. He is God Almighty. Karena Dia adalah Allah yang sangat berkuasa. Every day. Dan setiap hari. You know what He tell you? Sorry. You know what He tell you? God, Saudara tahu apa yang Tuhan every bicarakan day He setiap tell hari? me,
Setiap hari Tuhan berbicara Philip. bagi saya, Philip, Move more. Go more. Move. pergi lagi, Go more. bergerak lagi, Yes. pergi lagi. Don't stop. Ya, jangan berhenti. I will never stop working. Saya tidak akan pernah berhenti The bekerja. day I stop working is the day I die. Pada saat saya berhenti bekerja, mungkin saya akan meninggal pada saat itu. You see a old man? No, I'm a young man. Saudara lihat mungkin orang tua, tidak, saya merasa saya masih muda. It's all here. Semuanya ada di pikiran If kita. you can believe here, Apabila saudara bisa percaya di otak your saudara, soul, maka jiwamu, your heart hatimu become powerful. akan menjadi penuh That's where your berkekuatan. spirit is. That's where our spirit is. Karena disitulah letak roh In the heart. di hati kita. We cannot love God without our heart. Kita tidak bisa mencintai Tuhan dengan hati kita. You tell God, Saudara bisa bilang, God, I love you with my brains. Tuhan, saya mencintaimu Tak boleh dengan lah. otak saya. Tidak boleh. I love you with all my heart. Kita bilang kepada Tuhan, Tuhan, saya tuh mencintaimu dengan segenap Because hati. that is where the Holy Spirit stay. Karena disitulah Roh Kudus tinggal. How many of you have benefit from the message so far? Ada berapa banyak orang yang sudah diberkati dari khotbah Haleluya. hari ini? Hallelujah. Haleluya. Praise the Lord. Puji nama Tuhan. One day I was invited Suatu hari saya diundang to go to Hong Kong and Shenzhen to share about my success. untuk pergi ke Hong Kong dan Shenzhen untuk sharing bagaimana kesuksesan saya. At that time, Pada saat itu, I was running a company saya sedang bekerja di sebuah perusahaan called Technology Trends International out of Singapore. yang namanya Teknologi Trends dari Singapura. And we were owned by a Hong Kong listed company called Dan- KMP International. Dan kita itu adalah anak perusahaan dari Hong Kong. And I have my office in Singapore and Hong Kong. Jadi saya punya kantor saya di Singapura dan dari Hong Kong dan di Hong And Kong. we were making the cell phone keypad. Jadi kalau saudara tahu dulu ada handphone Samsung, tombolnya itu kami yang buat. All of you use handphone, right? Semua dari kita dulu pakai Now handphone you ya. use iPhone. Sekarang kan kita pakainya iPhone. But before iPhone, Tapi sebelum iPhone, yes, ya benar ya, pakai tombol-tombol semua ya. even in Indonesia, I think you all use BlackBerry. Bahkan di Indonesia dulu kan kita pakai BlackBerry semua ya. Indonesia is the BlackBerry capital of the world. Karena dulu BlackBerry itu paling sukses di Indonesia. You know who designed the QWERTY keypad BlackBerry? Saudara tahu siapa yang desain tombol-tombol dari BlackBerry itu? You know who? Saudara tahu siapa? Saya. Pastor. Really? Ya, My company designed the QWERTY keypad for perusahaan saya yang mendesain semua tombol tersebut BlackBerry Untuk BlackBerry. communication set. untuk komunikasi set. We make so many keypad from Nokia to Motorola, Samsung, Kami Sharp, membuat begitu Panasonic, banyak tombol-tombol everybody. dari Motorola, Samsung, Nokia. I was enjoying my life. Saya sangat menikmati hidup pada saat itu. I go to many different cities. Saya pergi ke begitu banyak kota. I do my work with the engineers. Saya bekerja dengan para I engineer. serve all my customers. Dan kemudian saya melayani semua customer And saya. I also find a church to go and preach. Tapi saya juga pergi ke Yes. gereja untuk berkhotbah, saudara. Take advantage of my time. Ya, saya mengambil waktu saya itu. I don't waste time. Saya tidak mau membawa waktu. Time is so important. Karena waktu itu sangat penting. We all have only one round to go in our life. Only Karena one round. kita itu hanya ada satu ronde untuk berputar di hidup You kita. cannot go halfway and say, stop God, I want to go again. No. Kita tidak bisa boleh. bilang sama Tuhan setengah ronde kemudian balik lagi. Tidak boleh. Only one round. Hanya satu ronde. One way ticket. Tiket satu arah. So God want to see what you do with your life. Jadi Tuhan itu ingin melihat apa yang sudah saudara lakukan di hidup saudara. How you do your life. Bagaimana saudara melakukan hidup saudara. So God want to give us the best. Jadi Tuhan itu ingin memberikan kepada kita yang terbaik. So I have at that time 17 factories in all over the world. Jadi pada saat itu saya punya 17 factory pabrik di seluruh dunia. We have factory in Germany, we have Kita factory punya in Mexico, pabrik di Meksiko, di in Jerman, Thailand, di Thailand, South Korea. di Korea Selatan. So now you can see why I'm so busy. Ya, saudara sekarang bisa mengerti ya kenapa I saya fly, begitu fly, sibuk. fly, Karena saya fly, hanya fly. terbang terus. American Airlines, Dulu saya pakai American Airlines, pesawat I flew. Amerika. over 1 million air mile. Dulu kalau ada yang kumpul miles, dulu itu miles saya sampai 1 Crazy. juta miles. Every American airline flight I check in, Setiap kali saya terbang dengan pesawat American Airlines, saya economy check in, ticket
Meskipun tiket saya ekonomi, like this, huh? dulu ya. Oh, Mr. Ong, Oh, Mr. Ong, thank you for using American terima Airlines. kasih sudah terbang dengan American Airlines. Then they print the boarding pass, Kemudian dia print boarding the passnya passport, dengan paspor, first class. di-upgrade ke first class. No business class, first class. Bukan business class loh saudara, Every flight. first class setiap kali saya terbang. Because they want my business. Kenapa? Karena mereka mau bisnis saya. So I Jadi was doing very well. pada saat itu saya sangat sukses. So one company in Hong Kong, Jadi ada satu perusahaan di Hong Kong, they make a conference mereka membuat for konferensi businessmen. untuk para pebisnis. The title of the conference was How to Bring Your Business to the Next Level. Jadi titel temanya dari bisnis itu adalah bagaimana membawa bisnismu naik ke level selanjutnya. I always remember this special time. Kenapa saya selalu ingat mengenai waktu itu? I was one of the speaker. Karena saya adalah salah satu pembicara. The other speaker was Mr. Steve Miller. Jadi pembicara yang lain namanya adalah Tuan Steve Miller. Steve Miller was the CEO of Dragon Air Hong Kong. Steve Miller itu adalah direktur utama dari penerbangan Dragon He Air was di Hong also Kong. the founder and CEO of Oasis Airline. Dia juga adalah founder, penemu dan CEO dari Oasis Airline. Today he is still in the airline business. Dan hari ini dia masih ada di industri penerbangan. So, two speaker, Dan ada dua pembicara pada saat itu. one in the airline industry, Satu dari maskapai penerbangan, one in the communication industry. satu dari industri komunikasi. So we went Jadi kami pergi, to speak in Hong Kong. kemudian kami pergi ke Hong Kong, mulai Very berbicara. good. Sangat baik. People ask a question. Oh, kemudian orang-orang One mulai day bertanya. event, finish. Eventnya hanya 1 hari, selesai. And the next day they bring us to Shenzhen. Dan keesokan China. harinya kami diajak ke Shenzhen. And Shenzhen, we held that event at the Sheraton Hotel. Di Shenzhen, event itu ada di Hotel Sheraton. And all the people who come for the event, they pay. Dan semua orang yang datang ke event itu mereka harus bayar. It's not free. Ini enggak gratis loh saudara. So you know the Chinese people, Ya, jadi saudara tahu ya orang-orang when they Cina pay 400 renminbi, apabila mereka bayar 400 they want renminbi, to take back 800 renminbi of mereka itu value. pasti mau ambil 800 renminbi That's China kembali. people. Ya begitulah orang Right. Cina. Benar ya? So we start to talk, Jadi kami mulai berbicara. and the whole day, Steve Miller, myself, we Jadi break for breakfast, sepanjang hari ada Steve Miller, saya break kembali for lagi. lunch. Kemudian kita mulai dari breakfast, Then lunch. after that, we told everybody, okay, after dinner, 2 hour, 8 to 10 p.m., we will have Q&A. Oke. Jadi kita bilang di event itu saya bilang bahwa oke, setelah makan malam nanti dari jam 8 sampai jam 10 kita akan ada sesi tanya jawab. The organizer pay us one day 20,000 US. Organizernya pada saat itu membayar kami 1 hari 20.000 US, I 200 go juta. there and speak 2 day, I make 40,000. Jadi kalau saya berbicara 2 hari, berarti 40.000 US saudara, 500 That is juta lah kurang our lebih. world today. Begitulah dunia kita sekarang. When you don't need the money, more money will come. Pada saat saudara tidak butuh uang, maka uang Yes. lebih banyak lagi akan datang. Isn't it the Bible say? Bukankah itu yang Alkitab katakan? Give that one tail to the guy who make the 10 tail. Berikanlah 1 talenta itu kepada orang yang bisa Remember mengembangkan Jesus menjadi say 10 that? talenta. Ingat Then ya. they say, why? He already have 10. Kemudian kan bertanya, loh kenapa kan dia But sudah Jesus punya said, 10 the talenta. guy who has more will be given. Tetapi di Alkitab berkata apa? Mereka yang bekerja lebih kencang, yang bisa melipat gandakan itu yang akan diberikan lebih lagi. So when God give you something, Jadi apabila Tuhan memberikanmu saudara do your sesuatu, best. lakukanlah dengan yang terbaik. Because when you success, God will give you more. Karena apabila saudara menjadi sukses, Tuhan akan memberikanmu lebih lagi. Amen. Amin. So Jadi, the second day after lunch, hari yang kedua setelah I makan start siang, to speak. saya mulai berbicara I have lagi. a translator. Saya juga punya I penterjemah. speak English, translator translate Mandarin. Saya berbicara bahasa Inggris, penterjemahnya bahasa So Mandarin. finish, now dinner. Sudah selesai, sekarang waktunya makan malam. Now finishing, last 2 hour. Ya, setelah makan malam, oke ini 2 jam terakhir. The room full, small room full. Ruangan yang kecil itu dan itu penuh saudara. About 250 people. Kurang lebih 250 orang. All hungry, writing. Semuanya sudah menulis. So now Q&A. Jadi sekarang tanya jawab.
So when we say, okay, next question, many hand. Jadi ketika saya bertanya, oke ada pertanyaan selanjutnya, semua langsung angkat tangan. There was one man sit in the front. Tapi ada satu laki-laki yang The whole duduk di depan. The whole day I can see when he tengok me, right, angry. Sepanjang hari ketika saya lihat laki-laki itu, ketika laki-laki itu melihat saya, dia pasti kayak mukanya tuh marah. So I a bit takut lah. Jadi saya kayak agak takut ya sedikit. One day I'm going to preach in Bahasa Indonesia. Amen. Suatu hari nanti saya bisa berbicara bahasa Indonesia. Amin. I believe, yes. Saya percaya hal itu. Hallelujah. Haleluya. Nanti lu baru tahu. So, Jadi, I couldn't ignore him. saya tidak bisa untuk Every tidak question menghiraukan. finish, next question. Karena semua orang begitu selesai pertanyaan langsung ada pertanyaan selanjutnya langsung angkat tangan. And I always choose Steve Miller, choose other, but don't choose him. Dan Steve Miller itu pasti pilih yang ini, tapi tidak pernah pilih laki-laki ini. Until, okay, next question, he stand up like that. Sampai kemudian, ada pertanyaan selanjutnya tiba-tiba laki-laki itu berdiri langsung No bertanya. choice ah. I say yes. Kemudian saya langsung bilang, silahkan. So he take. Kemudian dia ambil, Say my question is for Mr. Philip Ong. dia hanya bertanya begini. Pertanyaan saya adalah untuk Pak Philip Ong. So I say go ahead. Saya bilang, ya silahkan. You know what he say? Saudara tahu apa yang dia tanya? Say Mr. Ong, Dia tanya gini, I'm a professor in the famous university in Beijing. Mr. Ong, saya adalah seorang profesor yang terkenal di Beijing, di salah satu universitas. How come Bagaimana caranya from morning to night dari pagi hingga malam hari, you always say, and God tell me to do this, and God tell me to do that. How come you can hear God? bagaimana caranya engkau itu dari pagi sampai malam hanya bilang, tapi Tuhan bilang seperti ini, tapi Tuhan bilang seperti ini. Pertanyaan saya, bagaimana caranya engkau bisa mendengarkan suara Tuhan? His question not relevant to the business. Loh, tapi kan pertanyaannya tuh tidak relevan dengan bisnis. His question relevant to me personal. Tapi pertanyaannya tuh relevan dengan saya, He angry with me. personal gitu. Karena dia marah kepada How saya. come? Bagaimana caranya? You say just now in the afternoon, and God tell you to do this. Engkau and bilang, successful. Tuhan suruh melakukan hal ini. Tuhan bilang hal ini. So how many of you can answer this question? Ada berapa banyak dari saudara yang Waduh. bisa menjawab pertanyaan seperti ini? Jalan lah. But God Tapi Tuhan is the God of wisdom. adalah Tuhan yang penuh hikmat. God loves us. Tuhan mencintai kita. God will never allow us to be ashamed of. Tuhan tidak akan pernah mempermalukan kita. So I say, okay, Professor, thank you for your question. Jadi pada saat itu saya bilang, oke Profesor, terima kasih sudah bertanya. I say, Professor, Saya bilang, Profesor, do you agree with me? apakah engkau setuju dengan I saya? never plan, God give me straight away, instant. Saya tidak pernah plan ya, saya tidak pernah mempersiapkan. Tuhan itu selalu langsung kasih. Who can plan this type of question? Siapa yang bisa plan pertanyaan seperti tadi? So I say, Professor, Jadi saya bilang, Profesor, in this room, di ruangan ini, you have a cell phone. engkau punya handphone He kan? has a cell phone. Dia punya I have handphone. a Motorola. Saya punya Motorola. Right. Betul ya? So, in this room, only you hear my voice. Jadi di ruangan ini hanya engkau yang bisa mendengarkan suara saya. You hear the translator voice. Engkau mendengarkan suara penterjemah tadi. But actually, there are millions of voices in this room. Tapi Now, sebenarnya di ruangan ini ada berjuta-juta suara. but you cannot hear. Tapi engkau tidak bisa dengar suara itu. If you want to hear from your phone, give me your number. I call you now. You can hear me on your phone. Apabila saudara engkau mau dengar dari handphonemu, maka kasih saya nomor teleponmu, saya telepon engkau, maka engkau bisa dengarkan suara saya melalui So I say telepon. this. Saya selesai. Okay, translator, ready? Oke, penterjemah? So I Siap? say, and God say, pop, pop, pop. I say, translate. Dan kemudian saya bilang kepada penterjemahnya, dan Tuhan berkata, pap. Saya bilang, oke, terjemahkan ini. And the translator. Kemudian dia terjemahkan juga. Now I do this. Sekarang saya melakukan hal I ini. say, translator, you ready? Saya bilang, penterjemah engkau siap? 1, 2, 3. 1, 2, 3. I say, translate. Terus saya bilang, ayo coba terjemahkan. And the translator say, I'm sorry, I can't hear. Kemudian penterjemahnya bilang, mohon You maaf can't ya, hear? saya tidak bisa dengar. Okay, listen carefully. Oke, kalau tidak bisa dengar, dengarkan baik-baik. Sorry, I cannot. Penterjemahnya bilang, sorry saya tidak bisa dengar. Why? Kenapa?
because his ear cannot receive me. Karena telinganya tidak mampu menerima. So I told him, I said, Professor, Jadi saya bilang begini, Profesor, I can hear God because he is in my life. saya bisa dengar Tuhan karena Tuhan ada di dalam hidup I saya. have his receiver in my heart. Saya ada receivernya di hati saya. That's why I can hear him. Makanya saya bisa mendengarkan You suara cannot Tuhan. hear him because you never received Jesus in your heart. Engkau tidak pernah bisa mendengarkan suara Aduh. Tuhan karena engkau tidak pernah Now like menerima Tuhan. No musician, nothing. Now it's church. Jadi tidak ada seperti ini segala macam. Wow, God say, preach. Nah kemudian langsung dikatakan, oh ini sudah So seperti now gereja I ya. preach. Langsung I don't khotbah. Saya sudah tidak China. peduli lagi. They can arrest me, Ya mungkin mereka bisa menangkap saya, but I don't care. tapi saya tidak peduli. So I say, how many of you Jadi saya bilang, Right berapa now, banyak dari saudara yang want sekarang to know Jesus so that you can hear his voice, so that he can guide your life, Mau. so that he can tell you what to do? berapa banyak dari saudara yang mau menerima Yesus sekarang supaya saudara bisa tahu apa yang Yesus ingin lakukan bagi hidup saudara dan bisa untuk menuntun saudara apa yang harus dilakukan. How many of you? Ada berapa banyak? Everyone raise their hands. Semua orang waktu itu langsung angkat tangan. Hallelujah. Wah, haleluya. Even the professor raised his hand. Bahkan profesor tadi itu langsung angkat tangan juga, saudara. Wow. Wah, I say, okay, saya bilang oke. repeat after me. Ulangi perkataan saya. You are going to receive by your voice, Engkau akan menerima dengan suara saudara. but you will believe with your heart. Tetapi saudara harus percaya di If dalam you do hati. that, Apabila saudara lakukan hal itu, Jesus will come into your life, maka Yesus akan datang ke hidupmu. and from now you can listen to his voice. Dan mulai dari sekarang saudara bisa mendengarkan suaranya. And he will guide you to be successful, Dan dialah yang akan guide kita untuk menjadi sukses. just like me. Sama seperti saya. So they all pray the sinner's prayer. Jadi pada saat itu Lord mereka Jesus. semua langsung doa terima Tuhan. I am a sinner. Langsung mereka bilang, Tuhan Forgive Yesus, me. saya adalah orang pendosa, Come into my maafkan heart. saya, dan masuklah ke dalam hati Change my saya, life. ubahkan hidup saya, I am your child. saya adalah anakmu. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amen. Amin. Wow! Wah, 250 souls in one night. 250 jiwa dalam satu malam. I tell you, Saya bilang ini ya saudara, that night if the organizer don't pay me my 40,000, I don't care. apabila malam hari itu saya tidak dibayar 40.000 US itu, saya tidak I peduli will tell the saudara. organizer, pigilah. Mungkin saya bisa bilang sama yang buat event itu, pergi aja, Not tidak apa-apa. important. Ini tidak penting. Because my treasure is in heaven. Karena kekayaanku ada dalam Tuhan, ada di surga. 250 life. 250 jiwa. Wow. Wow. What an amazing experience. Adalah sebuah pengalaman yang luar biasa. So finish. Jadi selesai, sudah Everybody selesai. start to go. Oke, kemudian orang-orang mulai pergi. And behind there's some commotion. Dan di belakang event itu ada promosi-promosi. One man, Mr. Ong, Mr. Ong. Ada satu laki-laki tiba-tiba, Pak Ong, Mr. Ong. I say yes. Saya bilang datang, saya bilang iya. So now when I start to talk to him, everybody from the lobby elevator came back. Kemudian ketika saya mulai berbicara dengan orang tersebut, tiba-tiba orang yang tadi pulang, yang sudah di lobby, di lift, semua pada kembali lagi. And behind him Dan di belakang dia, was a lady crying. ada seseorang ibu yang menangis terus. So I say, yes, my friend, what do you Terus need? saya tanya, ibu kenapa? You know what he Butuh said? apa? Saudara tahu apa yang ibu itu bilang? Say, Mr. Ong, I Dia bilang pray. gini, Pak Ong, saya sudah berdoa, I invite Jesus into my heart. saya sudah menerima Yesus di dalam hati saya. But now I feel something strange. Tetapi kok saya rasanya tiba-tiba It's aneh. like I need something more. Sepertinya tuh saya membutuhkan sesuatu yang lebih. Waduh. I say, showtime. Maksud saya langsung bilang, showtime. So I say, okay, Kemudian saya bilang, oke, you want the Holy Spirit. engkau mungkin butuh Roh Kudus. Yes. Ya. Raise your hand. Mari, angkat tangan. Kemudian dia angkat tangan. I take 3 steps because everybody looking. I take Karena semua orang sedang melihat pada saat itu, Two. saya mundur 3 langkah. 3. Now I'm further from him. Kemudian saya jauh ya dari ibu tadi. You ready? Kemudian saya bilang, saudara siap? Are you ready? Apakah engkau siap? Ya, dia siap. Receive the Holy Spirit. Terima Roh Kudus. Kaboom! He fly. Gebung, langsung terbang itu. All the chair fly. Semua kursi-kursi Like itu bowling. tiba-tiba terbang.
Brah! Kemudian jatuh mereka Wow, rebah. everybody, whoa. Kemudian semua orang langsung nanya, loh, kenapa? That's the power of the Holy Spirit. Karena ada kuasa Roh Kudus. There is the power of the Holy Spirit. Ada kuasa dari Roh Kudus. So I went to the lady who is crying. Jadi kemudian saya pergi ke ibu tadi yang The menangis. translator, I say, Madam, why are you crying? Kemudian dengan penerjemah saya tanya, Mam, kenapa Her engkau answer menangis? touched my heart. Oh, ini kayak hati saya sangat She say, dijamah. Pastor, Dia bilang, Pastor, wow, how come you call me Musu? Pastor. loh, So I know she Christian. kok bisa tiba-tiba kau panggil saya pastor? Berarti saya tahu dia ini orang Kristen. So I asked, why you crying? Kemudian saya tanya, kenapa engkau She said, I've menangis? been praying for tonight for 20 years. Dia bilang, saya sudah berdoa untuk malam hari ini selama 20 tahun. That my husband will know Jesus. Bahwa suami saya akan kenal Yesus dan terima Yesus. Wow. Hallelujah! Haleluya. This sort of experience Jadi pengalaman-pengalaman seperti ini is better than gold. adalah It's lebih better than dollars. berharga It's daripada better than emas. success. Adalah lebih berharga daripada kesuksesan. When you see God Almighty, Apabila saudara melihat Honor Allah yang you. begitu besar menghormati saudara, wow, wah, it's amazing. adalah luar biasa saudara. So I want to encourage you. Jadi saya ingin memberikan saudara semangat. Never be shy of Jesus. Jangan pernah malu karena Never be Yesus. shy of Jesus. Jangan pernah malu karena Always be Yesus. proud of Jesus. Tapi selalu bangga dengan Proud that Yesus. He is your Father, He is your Lord and Savior. Bangga karena dia adalah Tuhan, Bapa dan Juru Selamat kita. And He will fight for you to the very end. Dan dialah yang akan berperang bersama-sama dengan God kita hingga akhirnya. Have blessed me so much. Tuhan sudah memberkati saudara begitu banyak. One day I was in Mexico. Suatu hari saya ada di Meksiko. Last time in Mexico I have 2 restaurants. Yang lalu saya di Meksiko itu saya punya 2 restoran. I start 2 restaurants called Sate Singapore. Saya mulai 2 restoran namanya Sate Singapura. I still make a very good satay today. Dan hari ini saya masih bisa bikin sate yang enak loh I can saudara. cook, Saya masih bisa masak loh saudara. Jangan main-main, Ya, tidak main-main. I can cook. Saya bisa masak. I saudara. love to eat, Karena saya suka makan. so I love to cook. Jadi saya belajar untuk masak. So Jadi I run the restaurant kemudian saya punya restoran itu because I built a church. karena saya membangun gereja. I was Monday to Friday run restaurant business. Hari Saturday, Senin sampai Sunday, pastor. Senin sampai Jumat saya ada restoran, bisnis restoran. Hari Minggu saya adalah gembala. So every day I work from morning 4 a.m. to night 2 a.m. Jadi setiap hari saya itu bekerja dari jam 9 pagi I sampai only jam 2 sleep malam kadang-kadang. 2 to 3 hours. Sorry? Yes, Sorry? I only sleep 2 Oh, to 3 saya hours. hanya tidur 2 sampai 3 jam setiap hari. But I never sick. Tapi saya tidak pernah sakit, saudara. God gave me the power. Karena Tuhan memberikan saya kuasa. So at that time, my wife and me, we were not married. Jadi pada saat itu istri saya dan saya kami belum menikah. And because I was a church pastor, Dan pada saat itu saya adalah gembala we gereja. cannot stay together without marriage. Tentu saja kita tidak mungkin tinggal bersama-sama tanpa pernikahan. So every night I send her home. Jadi setiap malam saya pasti akan mengantar dia pulang ke rumah. And because we don't have a lot of money, Dan karena waktu itu kami tidak punya begitu I banyak don't uang, have a car. saya tidak punya mobil. So we take the MRT Jadi kami pakai kereta in Mexico City. di kota Meksiko. Even today, Bahkan hari ini they saudara, always tell you after 9, don't take the train mereka tuh selalu bilang setelah jam 9 malam jangan pakai kereta. unless you want to meet God. Kecuali saudara mau berjumpa dengan Tuhan. Oh, Mexico is crazy. Maksudnya apa? Meksiko tuh gila saudara. Very crazy. Sangat gila. They kill people. with, Mereka bunuh orang. no respect for life. Dan mereka tuh tidak menghargai kehidupan. So I was taking the train with my wife, Jadi pada saat itu saya naik kereta dengan istri saya. going towards her house. Kemudian antar dia pulang. Along the way, Di sepanjang jalan, 2 guys enter the train. tiba-tiba ada 2 laki-laki masuk ke gereja, masuk ke kereta tersebut Heavy jacket. dengan jaket besar. We know they are gangsters. Kita tahu kok, oh mereka itu kayaknya gangster. So they come in, I tengok. Jadi ketika mereka masuk, saya lihat, Straight away I know. langsung saya tahu. Like the Holy Spirit tell me, awas. Seperti kayak Roh Kudus itu langsung bilang, awas. Straight away I know. Langsung saya tahu. Then the train move, Dan ketika kereta itu mulai And two of bergerak, 2 dari mereka start to curse me.
tiba-tiba mereka tuh mulai They untuk start to say, mengutuki. oh, the Chinese people come and take our beautiful women. Oh, kemudian mereka tuh bilang gini loh, oh ada orang Cina datang ke sini untuk mengambil perempuan-perempuan di sini yang My cantik-cantik. wife is beautiful Oh, istri saya cantik ya saudara, and young. dan masih muda. And you know what they say? Dan saudara tahu apa yang dia bilang lagi? Let's kill him. Mari kita bunuh dia. Yeah. Ya. And they don't know that I understand Spanish. Dan mereka tuh enggak tahu kalau saya tuh mengerti bahasa So I told Spanyol. my wife, Jadi saya langsung bilang sama istri hey, saya, honey, saya bilang sayang, we are in trouble. kita sedang ada masalah. We are in trouble. Kita sedang ada masalah. But Tapi whatever you do, apapun yang engkau lakukan, follow my instruction. ikuti saja instruksiku. So we wait. Jadi kami menunggu One station, stasiun one yang station. satu ke stasiun yang Praying that they will go. dan kami berdoa supaya mereka tuh akan pergi. They become more angry. Tapi tidak loh saudara, mereka tuh malah lebih marah. They speak Mereka- all the vulgar word against me. Oh, semua kata-kata kutuk itu dikeluarkan. So I have to play poker. Jadi saya harus kayak main poker. I cannot. Saya tidak bisa ketakutan begitu enggak bisa ya. Saya langsung lihat I mereka keep looking at them. dan saya terus melihat mereka. Remember, I'm a gangster. Ingat I ya dulu, was a gangster. saya juga dulu adalah gangster kok. Fighting normal. Ya, kalau misalnya dulu saya berkelahi, berantem itu I only biasa kok. scared they have gun. So when they come to one station, Jadi ketika mereka masuk ke stasiun yang lain, the train start to move. kemudian keretanya mulai One of bergerak. them, big guy, Salah satu dari run. mereka, Run. ada orang yang besar, mereka lari He tiba-tiba. come this way Kemudian dia datang with di his samping left hand. saya He want to slap me. dan dengan tangan kirinya itu dia mau untuk memukul saya. I tell you, I wish nobody in my position. Saudara tahu ya, pada saat itu posisi saya tuh lagi tidak ada apa-apanya. So scared. Saya tuh ketakutan I sebenarnya. cannot show that you are scared. Tapi saya tidak bisa menunjukkan bahwa pada saat itu bahwa saya takut. So he tried to slap me. Dan kemudian dia berusaha untuk menampar I just saya. go down. Saya tiba-tiba cuman zut. So he missed. Jadi enggak kena. But when he moved like this, Dan kemudian ketika dia mulai lagi untuk all his weight go this way. menampar, tiba-tiba badannya hampir jatuh. I stand up and I give bomb. Saya langsung tiba-tiba berdiri dan saya langsung bam. Very hard. Oh, sangat keras. Duro, duro. Boom. Duro, boom. Duro means hard in Spanish. Duro artinya keras dalam And he bahasa fell Spanyol. down in the train like a sack of potato. Kemudian dia tiba-tiba jatuh di kereta itu seperti Boom, kentang. boom. Boom, boom, boom. I stand up. Saya berdiri, I see his partner. saya melihat temannya. Say, you, come. Lu datang. Waduh. Waduh. Bruce Lee. Bruce Lee. Come. Datang. The guy just stand there and wait. Kemudian orang itu hanya berdiri. I stand up. Kemudian saya berdiri. The sack of potato stand up. Kemudian si kentang tadi itu berdiri juga. So two of them are there. Jadi ada dua pintu dan kedua-duanya ada di situ. So now come to our stop. Nah, kemudian bagaimana caranya I ini? take my wife hand. Saya mengambil tangan I istri say, saya. don't run, Saya bilang, just walk. jangan lari, jalan But walk saja. fast. Tapi jalan dengan cepat. So I go towards the potato. Jadi saya jalan ke orang yang tadi yang sudah saya pukul, si kentang tadi. The kangtang guy. Kentang. Because I look at him. Kemudian saya bilang, saya lihat kau I ya. go out of the train. Kemudian kami keluar. I pray, Lord, close the door. Saya hanya berdoa, Tuhan tutup Close the door pintunya, in tutup Jesus' pintunya dalam nama Yesus. Adoy. Aduh. We walk very fast. I don't look, just walk. Saya hanya And I jalan can dengan hear. cepat dan saya bisa dengar, Now they coming. oh mereka Yo, sekarang datang. we're gonna kill you. Yo, kami akan bunuh kau. I just tell my wife, steady, walk fast. Saya hanya bilang, pokoknya kau tenang saja tapi jalan dengan cepat. When we go to the stairs, you Pada saat- go up, run home. Pada saat kita sudah ada di tangga, langsung lari, langsung I pulang. have to protect my wife. Saya harus menjaga Even I istri have saya, my life. meskipun saya harus kehilangan diri saya. I don't want, but I have to. Saya tidak mau, tapi saya harus. So I reach in my pocket. I have a bunch of key. Jadi tiba-tiba di kantong saya itu, saya punya banyak kunci. So I have one key very long. Jadi saya punya satu kunci yang cukup panjang. I put the key in here. Saya taruh kuncinya itu di sini. I say, Lord, forgive me. Saya bilang, Tuhan tolong ampuni saya. Because I'm not a Christian who, when you slap me on the left, I give you right. Karena saya itu way. bukan orang Kristen yang kalau dikasih pipi kiri, I kasih give pipi you kanan. right. Oh enggak ya, saya tuh kok malah saya pukul balik. So I tell God,
Jadi saya bilang sama Tuhan, the minute my wife go, I'm going to turn. The first one come, I'm going to hug him and I'm going to give in the eye. ketika istri saya sudah kabur lari ke atas dan yang pertama datang, saya akan That's the peluk only way dia to fight. dan saya akan langsung untuk mencolok You have to matanya. fight dirty. Begitu caranya kita They know berkelahi. Hollywood. Bukan kayak Oh, Hollywood, saudara. Boom, Boom. No. Enggak. 1-to-1 very hard. Satu dengan satu itu sangat Now sangat 2-to-1 sulit. danger. Satu lawan satu itu sangat So I sulit. have to take out one with the eye. Jadi saya itu harus matikan dulu, colok dulu matanya yang satu. That's my plan. Nah itulah planning saya. So we coming to the stair. Jadi kemudian kita sudah sampai di tangga. Go! I tell my wife, Kemudian go! saya bilang kepada istri saya, ayo langsung lari. And I want to go fight. Kemudian begitu saya what balik my wife belakang, tahu nggak apa yang istri saya lakukan? Oh, no! Jangan. My wife don't go. Aduh, istri saya malah nggak lari. So I turn. Jadi saya balik. Remember, Saudara ingat, for the last 40 minutes, selama these 40 two menit, demons 40 menit yang threatening tadi, me. itu I'm selama gonna kill you, I'm 40 gonna menit chop itu, you. iblis itu selalu mengutuki. Saya akan bunuh Now kau, they saya are akan bunuh. only 1 meter from me. Dan sekarang mereka tuh hanya 1 meter dari saya. Turn around Saya balik with my key. dengan kunci saya. You know what happened? Saudara tahu apa yang terjadi? Both of them. Dua-duanya. And run. Dan lari. Wah, I so ugly. kenapa? Emangnya saya sejelek itu? They run so fast. Mereka berlari begitu kencang dan mereka Then kabur. I look behind. Kemudian saya lihat ke belakang. Who is that? Loh, itu tadi siapa? You know, Saudara tahu? until today, Sampai hari ini, I know it's Jesus. saya tahu itu Yesus. It's not the angel. Saya tahu itu Yesus Because the dalam Bible bentuk say malaikat. the demon fight with angel. Kenapa? Karena Alkitab berkata bahwa iblis itu berperang dengan malaikat. But the Bible say the demons flee when they see Jesus, the Son of God. Tetapi Alkitab juga mencatat bahwa iblis itu akan kabur ketika dia melihat Yesus. I believe that night Jesus came Saya percaya malam hari and itu these Yesus two ada. run away. Dan kedua orang tadi Me lari. and my wife, we sit on the stairs. Saya dan istri saya langsung Cry. lemes di tangga, langsung menangis. But Tapi that incident insiden itu taught me yang mengajarkan saya, nothing is impossible with God. tidak ada yang mustahil dengan Nothing is impossible. Tidak ada yang mustahil dengan Tuhan. Nothing is impossible with God. Tidak ada yang mustahil dengan Tuhan. My brothers and my sister, Saudara-saudariku, I will tell you this. saat ini saya Tonight, ingin memberitahukan When malam you go ini, out, ketika saudara when you go keluar, home, ketika saudara just keep pulang, on saying harus nothing is selalu bilang impossible with bahwa tidak ada yang mustahil For bagi me, Tuhan. Bagi saya, for my financial breakthrough, bagi keuangan saya, for the healing of the sick, bagi kesembuhan for the diri saya, healing of the relationship, bagi kesembuhan di for hubungan making me itu, strong in Jesus, untuk membuat saya menjadi kuat di for dalam, giving me everything, untuk memberikan saya heaven segalanya. on earth. Surga di bumi. I want to encourage you. Saya ingin memberikan semangat Brothers bagi If saudara. there's anything you take away tonight, Apabila ada yang saudara ambil di malam hari ini, take this away. ambil Nothing is impossible. hal ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nothing. Tidak ada. The Bible say He is able. What? Karena Alkitab berkata bahwa dia To itu give. mampu untuk memberi, To give you untuk memberikan exceedingly, abundantly, dengan above luar biasa, all. terus-terusan, di luar lebih dari segala hal. 5 level. 5 level di atasnya. Waduh. When God give us a blessing, Pada saat Tuhan memberikan kita I didn't have berkatnya, time to share with the chapters, but we will flash. You go back and read Malachi 3:10. tapi baca di Malaki 3 ayat 10 Tomorrow dikatakan. I will share Besok saya akan sharingkan on the Bible, the Word of God. untuk mengenai masalah Alkitab I will firman share Tuhan. from Malachi 3:10. Dari Malaki 3 ayat 10. Why you need to protect what you have Kenapa saudara harus menjaga apa yang saudara punya and allow God to multiply what you have. dan membiarkan Tuhan untuk melipat gandakan apa yang Tomorrow sudah we kita talk about miliki. this. Besok kita akan bahas hal ini. Okay? Then we will see Ecclesiastes. Ya, kemudian kita akan baca dari pengkhotbah. Why God want you to do. The Bible in Ecclesiastes say, take your bread and cast into the water. Alkitab mencatat di pengkhotbah bahwa ambillah rotimu itu dan lemparkan ke dalam air. For you will return
Karena akan dikembalikan. Invest in 7 to 8 ventures. Diinvestasikan di 7 hingga 8 I usaha. didn't say that. God said that. Saya tidak bilang hal itu loh, That's Tuhan why yang bilang. today I have many company. Oleh karena itu kenapa hari ini saya I punya do begitu this, banyak I do perusahaan. that, I do this, Saya I do lakukan that. ini, lakukan itu, lakukan ini. Even God tell us to invest. Bahkan Tuhan pun menyuruh kita untuk berinvestasi. We do not know. Karena what kita is tidak going to- tahu apa yang akan terjadi. Isaiah 60. Yesaya 60. God say in the last days, Tuhan berkata di masa-masa there will be a terakhir great exchange of wealth. akan ada pertukaran keuangan The yang hebat. world will Yeah. give to you. Karena dunia itu akan beralih kepada kita Sister, semua. people will give you property Yeah. for the church. Ayo saudariku, orang-orang akan memberikanmu nanti This properti is untuk the year gereja. of open door. Karena ini adalah tahun pintu itu God is terbuka. going to open door. Karena Tuhan akan membukakan pintu-pintu itu. Step in. Masuk. Don't tengok. Oh, Jangan open cuman up. Oh, yeah, tengok. I don't know where to go. Oh, saya Lord, tidak tahu I kemana will saya pray, harus pergi. I fast. Oh, mungkin No, saya doa dulu, go. puasa dulu. Tidak, masuk. When the door open, you go in Pada saat pintu sudah terbuka, saudara masuk. and you claim. Dan saudara klaim. God will honor your faith. Tuhan akan menghormati believe in Him. imanmu karena saudara percaya So kepada. tomorrow, Jadi besok hari, I know it's early morning tomorrow. saya tahu mungkin besok hari itu pagi sekali. We have one more session. Kita masih punya satu sesi Please lagi. come. I will teach you about how to multiply your money. Mari datang dan saya akan mengajarkan bagaimana caranya kita the melipat Bible. gandakan uang kita. Okay? How to multiply the blessing of God in your lives. Ya, bagaimana caranya melipat gandakan berkat Tuhan dalam Tomorrow hidup come kita. because tomorrow we cannot stay long. After we finish, we are going to the airport. Besok tolong datang karena kami tidak bisa lama karena are setelah flying khotbah to- kami langsung pergi ke airport Pastor Hendrik Church karena kami akan pergi ke gereja Pak Hendrik di in Makassar. Makassar because I'm speaking at the youth conference on Friday. Karena saya nanti akan khotbah juga di acara Youth KKR di hari Jumat. I have many things I want to share. Saya memiliki begitu banyak hal Many yang ingin things saya in my sharing. Begitu banyak hal di hidup I saya. believe Sister Nanny, Pastor Nanny, God will touch her heart. Saya percaya juga bahwa pas Ibu Nani, That she will allow me to come back and share Tuhan juga pasti akan menjamah hatinya sehingga nanti saya akan bisa datang lagi ke 2 sini to untuk 3 sharing. day business conference. 2 hingga 3 hari Whoever konferensi want to do khusus untuk business, bisnis. Siapapun yang mau datang untuk bisnis, mari datang. We work together Kita bisa bekerja and sama we see how God bless. dan kita bisa melihat bagaimana Okay? Tuhan Give memberkati all the kita. glory to God. Amin. Hallelujah. Berikan semua kemuliaan itu Can hanya I bagi ask the Yesus. pianist? Sorry. Can I ask the pianist to come? Mari tolong para pemain musik untuk bisa maju ke depan. I want the pianist to play my favorite song in The pianist is Indonesia. actually there. Jadi saya ingin pemain piano tolong untuk bisa You know the song? nyanyi lagu ini. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You know? Jesus. Hallelujah. Let's worship the Lord. We have another 10 minutes. Kita punya 10 menit, mari kita menyembah Dia. We cannot do anything without the Holy Spirit. Remember, if the Holy Spirit don't show up, we have nothing. Apabila Roh Kudus itu tidak ada, kita tidak bisa We melakukan must apapun. have the Holy Spirit. Kita harus punya Roh Kudus. And the Holy Spirit dwell in what? Dan Roh Kudus itu diam di mana? Dwell in the praises of the people. Diam di dalam hadirat dari umat. When we worship, Pada saat kita menyembah, God come. Tuhan datang. And this is the time tonight. Dan malam hari ini adalah I want waktunya. all of you to stand with me. Mari kita semua bangkit And berdiri. we sing the simple song, Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Mari kita menyanyikan And lagu ini. believe in your heart. Thank you Jesus. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus. Jesus. Thank you Jesus. It's all
It's only by your grace that I live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Hallelujah. Your name. Father, in the name of Jesus, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, I pray for every single life saya berdoa untuk setiap orang yang ada di that the tempat, seed that was shared with them will fall on good ground. bahwa akan ada benih yang akan turun di hati That mereka they will dengan reap buah, dan mereka akan A great menerima harvest, dengan sukacita, dengan even as kelimpahan. they step out in faith. Dan biarlah mereka bisa berjalan dalam Walk hidup with mereka you, Lord. untuk berjalan dengan You Engkau, will honor all of dan them. Engkau akan menghormati You will mereka, meet every need. dan setiap You kebutuhan will kita, heal every disease setiap kesakitan kita Engkau sembuhkan in the name of di Jesus. dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. I love you. God bless you. Saya mencintai saudara semua, Tuhan memberkati.